pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Bersama saya, Cynthia Delima. Kami hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi. Dan berikut akan kami hadirkan 3 berita utama kami hari ini. Kirim ganja lewat ekspedisi, seorang pemuda di Jayapura dibekuk polisi. Belum berhasil ditemukan, operasi pencarian Kasat Reskrim Bintuni dihentikan. Antisipasi bentrokan 2 massa pendukung, polisi sita ratusan alat perang. YW tak berkutik ketika diringkus polisi di kawasan APO, Kota Jayapura pada hari Sabtu. Penangkapan YW dilakukan setelah polisi memeriksa sebuah paket yang mencurigakan di kantor ekspedisi Entrop, Jayapura. Polisi menemukan 1,1 kg ganja yang dikemas dalam 46 paket plastik siap edar. Kapolresta Jayapura Kota AKBP Frederikus Maklarimbon mengatakan ganja tersebut akan dikirim pelaku ke Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya. Didapatilah bahwa pemilik barang atau pengirim itu terdapat tinggal di APO. Dari APO, penyidik petugas melakukan penyelidikan di seputaran tempat tinggal bersangkutan dan melakukan penangkapan terhadap beliau. Penangkapan terhadap beliau juga, bersangkutan ini didapati juga ada barang bukti berupa ganja yang terisi di dalam tas kecil. Jadi dan itulah baru dikembangkan terkait dengan paket yang dikemas dalam sebuah paket dengan yang berisi terkait dengan beberapa potongan baju yang akan dikirim ke 2 kota yang ada di Pulau Papua. Satu di Papua Tengah, satu lagi di Papua Barat Daya. Pelaku akan dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Operasi pencarian Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni Ibtu Tommy Samuel Marbun yang hilang di Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat pada Desember lalu resmi ditutup. Pencarian telah dilakukan selama 2 pekan namun tidak ada hasil. 500 lebih aparat gabungan TNI dan Polri serta Basarnas bahkan mencari dengan kekuatan penuh, yaitu helikopter dan kapal khusus serta berjalan kaki. Kapolda Papua Barat Irjen Joni Isir mengatakan dalam pencarian Ibtu Marbun juga aparat mendapat gangguan dari KKB. Beruntung tidak ada korban jiwa. Meski tidak ada hasil, tim gabungan juga berhasil melakukan rekonstruksi saat Ibtu Tommy Marbun hilang pada 18 Desember. Setelah ditutup, hasil pencarian ini akan dilaporkan ke DPR RI dan Kapolri. Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Ibtu Tommy Marbun, hilang terseret arus sungai saat melakukan operasi penangkapan kelompok kriminal bersenjata 18 Desember 2024. Pencarian telah dilakukan selama sebulan, namun Ibtu Tommy Marbun tidak ditemukan. Istri Ibtu Tommy sempat datang ke DPR RI melaporkan kejanggalan soal suaminya. Sehingga dalam RDP dengan Komisi 3 diputuskan kembali untuk melakukan pencarian Ibtu Tommy Marbun dengan skala besar. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Keluarga dua nelayan di Kaimana juga harus menelan pil pahit. Sudah 7 hari, pencarian dua nelayan di Kabupaten Kaimana, Papua Barat belum membuahkan hasil. SAR akhirnya menutup operasi pencarian. Kepala Posar Kaimana Silas Wopari mengatakan jika nanti ada tanda-tanda 2 korban ditemukan, maka pencarian akan kembali dilanjutkan. Yang mana telah dilakukan pencarian selama 7 hari tim SAR gabungan bersama pihak keluarga sampai dengan hari ini tidak membuahkan hasil atau nihil. Selanjutnya tim SAR gabungan bersama pihak keluarga mengevaluasi hasil pelaksanaan operasi atau pencarian dan operasi diusulkan untuk ditutup. Sandi dan Basri berlayar dari kota Kaimana pada Kamis pekan lalu ke Pulau Lakahia. Diduga kedua nelayan itu tenggelam karena perahu cepat yang digunakan kedua nelayan dihantam gelombang tinggi di perairan Kaimana. Nelayan juga diimbau rutin mengecek informasi cuaca di BMKG saat akan mencari ikan. Igo melaporkan dari Kaimana, Papua Barat. Angkatan Laut Mimika Sabtu lalu menggelar patroli di perairan Mimika. Patroli digelar menggunakan 3 kapal. 60 personel dikerahkan untuk berpatroli mengantisipasi adanya perbuatan pidana dan pelanggaran di wilayah Laut Mimika. Selain patroli, personel Angkatan Laut juga menggelar latihan manuvra taktis. Latihan itu untuk mengasah kemampuan personel dalam bertugas di tengah laut. Tentunya latihan ini kita maksudkan yang pertama, selain kita melaksanakan patroli rutin sambil melaksanakan patroli rutin di sekitar muara, kita juga melaksanakan latihan rutin ini untuk meningkatkan atau mempertahankan kemampuan yang sudah kita miliki. Sehingga pada saat nanti kita dibutuhkan di laut, kita siap untuk melaksanakan operasi. Tentunya dengan kerjasama taktis yang baik di antara unsur-unsur, harapan kita dapat melaksanakan atau mencapai misi yang diharapkan yang diberikan oleh komando atas. Ya, tentunya pada latihan ini juga kita melaksanakan berbagai macam formasi yang dinantikan. Jadi kalau kita bilang ini unsur-unsur kecil mirip-mirip dengan latihan dari kapal-kapal besar atau KRI yang di armada. Lanal Mimika juga terus bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan pengamanan di perairan Mimika. Lautan Mimika sangat luas karena mencakup wilayah Papua Selatan dan Tengah yang berbatasan juga dengan negara Australia. Dari Mimika, Papua Tengah, Igo Batmomolin melaporkan.